every year. So we expect in the next 2-3 years the number of Indonesian will be more than other nationality. We expect to work abroad, but what can we do because we need to get a better life. However, we do expect that we should be protected. We should have our own rights. We should be able to say no against the exploitation, and that's what we expect as the migrant workers. So I'm going to speak in bahasa. Nama saya Eni Lestari, saya dari Kediri ya, tadi udah kenalan. Saya udah di sana 7 tahun, kerjanya sebagai pembantu rumah tangga juga, sama seperti sampai mungkin ada yang jaga orang tua. Kebetulan saya nggak jaga siapa-siapa. Terus waktu saya datang ke Hongkong tahun 99, saya kabur karena majikan sendiri nggak pernah kasih libur dan gaji saya cuma separuh ya dari gaji di kontrak ya, 1.800-an gitu. Jadi saya merasa ya tidak terima. Cuma saat itu kan banyaknya udahlah, memang nggak ngerti hukum kan, diam-diam aja kan ya, mungkin menunggu sampai dipulangkan bahkan kan. Jadi akhirnya saya melalui teman-teman saya yang satu PT ya, yang kan ada gaji full gitu ya, gaji full biasanya liburnya sebulan 2 kali. Jadi saya memanfaatkan itu untuk mereka yang cari informasi buat saya karena saya nggak bisa keluar. Jadi akhirnya setelah 6,5 bulan saya kerja udah nggak sanggup ya untuk bertahan, apalagi tidurnya, makannya, semuanya kayak mungkin kayak jenengan semua mesti ngalami ya, bajunya musim dingin nggak dikasih baju gitu. Akhirnya saya sendiri kabur. Setelah itu saya tinggal di penampungan 5 bulan nganggur lagi. Jadi di sana kan sama mungkin sebenarnya, kalau punya kasus nggak boleh kerja. Jadi saya di sana juga akhirnya pengangguran sama teman-teman. Terus tapi waktu pengangguran itu kita akhirnya punya banyak pengalaman dan pengetahuan ya, karena di sana dibantu ke nuntut kayak gitu. Oh ternyata nuntut itu gini caranya. Terus hanya dari situ kita setiap minggu kan waktu teman-teman libur gitu kan mesti kita ketemu, walaupun saya tiap hari sebenarnya nganggur, tapi ketemunya kan cuma bisa minggu. Terus minggu waktu ke lapangan ya, ke taman kayak gitu. Terus akhirnya ketemu teman-teman, kita juga ngasih tahu ini loh nuntutnya kayak begini gitu kan. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya kita membentuk satu kelompok, dan kelompok ini lama-lama akhirnya menjadi satu organisasi yang saat ini berdiri namanya APKI, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia. Jadi dari sinilah kita mulai menyebarluaskan hukum-hukum Hongkong dan membantu teman-teman yang sama-sama seperti kita juga. So I just said a bit about how we come to organize ourselves. Actually, 他说他是东爪哇的，跟那个是邻居一样的。那他过去他自己在香港，自己也是外劳，有7年做那个家庭帮佣。那他自己也曾经像你们一样的在庇护所 shelter house 因为他没有雇主不给他放假，1个月才1次，然后薪水有时候不给他薪水，扣薪，所以他就到庇护所。那在庇护所那时间，他慢慢的觉得他不只是关心他自己的权益的问题，他觉得应该要组织起来才有力量，光靠一个人的力量很少。那把印尼劳工都有一个团结起来这样子才可以保护自己。Nama saya nama personal kan nggak bagus, jadi kita pakai organisasi. Akhirnya setelah itu setiap minggu waktu kita ngumpul di lapangan, selain makan, selain nari ya, kita juga ngasih konseling. Kan pertama cuma sekedar ngerti ya kan, oh kalau kamu dipukul kamu harus begini, terus nanti bantu dihubungkan dengan penampungan. Terus kalau kamu kabur nanti lari ke sini, ini nomor penampungannya kayak gitu ya. Terus akhirnya sejak saat itu kita setelah mendirikan organisasi, kita akhirnya mulai memberikan banyak pendidikan, dan khususnya tujuannya untuk membuat buruh migran atau TKI menjadi konselor. Jadi konseling bukan menjadi tugas orang lain, kita sembari kerja juga belajar untuk memberikan konseling kayak gitu. Jadi kenapa itu di ACI sekarang banyak teman-teman sama-sama TKI juga, sama-sama kerja, tapi mereka sendiri merangkap kalau ada masalah mereka ngerti harus bagaimana. So we feel very happy to be able to transform and change the condition of Indonesian migrants in Hong Kong from very passive and very vulnerable and ignorant to
and always pretend that we are okay lah, we are fine, you know. The reason why they are saying that because they do not know what to do. So we are happy to be able to transform this kind of condition, to make them more politically aware that they have rights and they should fight for that. And even now we are very active in the campaign against any in fact policies that the Hong Kong government, Indonesian government, which is very unfavorable to the migrant workers. So we are also our activity now, aside of the counseling among and for the Indonesian migrant workers, we also develop cultural activities in the park. We also provide a lot of training for the migrant workers to be a counselor. We also do campaign and advocacy, lobbying the government to protect the migrant workers. And we also work with different nationality in Hong Kong. We also member of Alliance of Migrant Organization there. We call it AMCB, or ASEAN Migrants Coordinating Body. This is a migrants organization from different nationality: Philippines, Indonesia, Nepal, Thailand, and Sri Lanka. So and we work with a lot of shelters. In Hong Kong before there were only, as far as I remember, in 2000, I think only 3 shelters, mostly church, yeah, mostly church. I don't know what the Catholic, but mostly church, and 1 or 2 of them are independent, meaning they don't belong to any church. So very few, and the number of Indonesians who run away are so many. However, in 2004 and 4, the number of Indonesian runaway are getting more, then finally the number of the shelter also growing and expanded. So now we have, as far as if I'm not mistaken, we have even more than 10 shelters now, including the institution and shelter area. And even the shelters also organize conference among the shelter. They also have this shelter networks. So as long as they are shelter, they are practically the member of this alliance and this network of the shelters. So this is one of the progress happening in Hong Kong, and the beauty and the good thing happened to the Indonesian is, if before we were considered as very vulnerable migrant workers, very bad condition. Talking about Indonesian is so pitiful, always silent, just say yes, never say no. But now they cannot say that, because Indonesians are very active in even fighting and defending their own rights. If the employer treat them so bad, they know what to do. Even if the agency make them go home, they will suddenly run away because they know their rights. So this a good thing has been happening after we established our organization. So we think that migrant workers should take active participation if we want to change the condition. Ya, jadi setelah ATKI berdiri Mbak ya tahun 2000, kita dulu kan mungkin kayak di sini ya, banyak masalah, terus otomatis kan karena nggak ngerti hukum, dipulangkan ya cuma nangis, dipukuli ya cuma nangis, ya terus diapa-apakan ya diam aja nunggu kapan saya dipulangkan, ya sebenarnya aku nggak mati, karena kan biasanya mengajar nih, nggak apa-apa, alhamdulillah diurep kan. Terus akhirnya waktu ATKI berdiri kan kita nggak merasa bahwa masa harus begini terus sih Indonesia gitu kan. Memang banyak sudah saat itu tahun 2000 itu udah kayak di sini banyak ada beberapa penampungan yang ngasih bantuan, tapi kan nggak cukup ya, karena kondisinya Indonesia untuk TKI sendiri merasa bahwa tidak punya kekuatan untuk melawan. Saya cuma menunggu apa kata majikan sama
agen ya, sama PT bilang apa dan gitu. Kita merasa nggak terima, apalagi kan kita kalau kerja di luar negeri nggak mungkin sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, mesti sampai paling lama ya di Taiwan 6 tahun kan kalau bisa begitu. Jadi mengapa kita nggak melakukan terus? Akhirnya setelah TKI berdiri, kita kan selalu di Taiwan. Jadi kita kasih konseling. Saya punya kasus pengalaman apa dikumpulkan, setelah itu dikasih tahu teman-teman. Terus kita bantu mereka, ayo memang ada masalah kita bawa ke kayak penampungan ini, minta bantuan ke sana. Jadi sejak saat itu akhirnya teman-teman Indonesia semakin sadar. Dan sekarang kalau dulu Indonesia selalu dikatakan kasihan, cuma kasihan, orang melihat Indonesia itu kasihan, nggak berani, takut gitu kan. Sekarang nggak bisa. Di Hongkong orang kalau mau bilang ngomong Indonesia itu sekarang juga kritis, dipulangkan sama agen, kabur ya kan, karena dia udah ngerti saya harus kabur kemana, saya harus minta tolong siapa. Kalau sampai dipukuli gurung sampai bunjut apa harus kabur dhisik ya kan. Jadi teman-teman di Hongkong sendiri sudah semakin ngerti hak saya di mana dan kemana saya minta bantuan. Kenapa itu kami di ATI merasa senang ya, karena buruh bukan ketika kita kerja sebagai pembantu, bukan berarti kita nggak mampu melakukan apapun. Terlepas ilmu yang kita dapatkan hanya sedikit, kita pakai itu senjata, karena itu sudah senjata. Sampai di kasus, sampai saja ini lebih pintar dari orang sih nggak di kasus. Soalnya sampai ngerti daripada mereka sih nggak pernah di kasus. Jadi dulu kita pakai senjata tuh, kabur ini, ayo diwarain kok ini prosesnya ya, ini kayak gitu. Jadi teman-teman memang ada yang nggak apa-apa lah mbak, aku majik aku, terus tapi aku tak kabur, tapi nggak masalah. Kita bantu siapa yang mau dibantu dulu. Tapi alhamdulillah di Hongkong sekarang ngomong Indonesia, ngomong TKI mereka nggak bisa ngebalik. Soalnya ada Indonesia di sana mau ngomong kritis sekali juga sekarang. 他说他很高兴啊，那个他在那边慢慢的能够改变印尼劳工的处境，印尼劳工的状况，因为就是说几年前印尼劳工给人的印象，而且长期 condition. When you talk to Indonesian in Hong Kong, for example, they always also tell, we have to complain. They have already that kind of strong intention to do. So that's one of the progress that happened in Hong Kong. That's not happening yet in Taiwan. Jadi saat ini Mbak, dulu kan tidak terlalu banyak organisasi TKI ya di Hong Kong. Hampir tidak ada, saya bisa bilang. Jadi sangat berat waktu mulai. Karena teman-teman yang kita ajak, ayo Mbak kita berorganisasi, Mbak nuntut selalu bilang macam-macam kan kok mulai kan kayak gitu kan. Karena pastilah kita di Indonesia sendiri kan nggak pernah punya namanya organisasi kan. Di bawah Soeharto kan nggak boleh kan itu. Jadi, takut mesti kok lama jika aku ngerti, kok agenku ngerti aku dolehno. Jadi pertama waktu kita mulai juga berat sekali karena kita harus bernegosiasi, kita harus menghadapi ketakutan banyak teman-teman kan. Tapi kita coba terus akhirnya sampai 4 tahun yang lalu ya, 2002 2003 itu sudah semakin berbalik kondisinya. Jadi mereka yang tidak yakin menjadi yakin, yang yakin setelah itu menjadi berani sekali. Terus sekarang berani sekarang malah menjadi ketua.